berdiri aja gitu, apa adanya gitu. Dan ada satu pesan tersirat yang muncul dari Dharma ini, nggak tahu ini maksudnya mengarah kemana gitu kan. Ketika dia mengatakan bahwa ya saya doakan gitu, saya doakan Mas Pram itu terpilih sebagai presiden 2029. Ini apa ini? Maksudnya apa gitu? Apakah ingin karena dalam satu genggaman itu semua aib kita ada di situ katanya. Hai korban ghosting, kita jadi ngelihat nih pemimpin-pemimpin yang muncul di Jakarta gitu kan. Kalau awalnya ada Dharma Pangrekun yang kemudian akhirnya dia di sebelah matakan gitu kan, pasti merasa tersakiti gitu kan. Pada posisi yang tersakiti, dia hanya calon bayangan dan sebagainya gitu kan. Seolah-olah keadaan kita gak pernah ada gitu. Kayak saya punya pasangan, tapi ternyata gitu pasangan saya gak pernah nganggap saya ada, itu kan sangat menyakitkan gitu. Atau saya gitu dengan teman saya gitu, tapi ternyata posisi keberadaan teman itu gak pernah ada gitu. Jadi akhirnya kita gak merasa gak punya siapa-siapa gitu. Jadi Dharma Pangrekun yang awalnya ternyata dinilai oleh kita, oleh semuanya gitu, bahwa mereka hanya calon bayangan agar kemudian Ridwan Kamil ada calon, ada lawannya gitu, tidak melawan kotak kosong gitu kan. Sebelum keputusan Trisot yang akhirnya PDIP bisa mencalonkan Pramono dan Bang Dul gitu kan. Tapi setelah itu akhirnya muncullah nama Pramono dan Bang Dul, maka ada 3 calon di Pilkada Jakarta. Dan hari ini debat perdana sudah dilakukan gitu. Dan ada yang menarik ketika terjadi proses debat perdana ini. Karena ada Pak Dharma ini gitu kan. Pak Dharma ini mengungkapkan hal-hal yang orang-orang nggak mau ngungkapin itu gitu. Mengungkapkan hal-hal yang bagi orang-orang ini nggak wajar, ini nggak logis gitu. Ini bertentangan dengan perspektif seluruh kalangan gitu. Ini bertentangan nih, kenapa malah diungkapkan gitu. Satu, ketika dia mengatakan bahwa COVID ini kan sebenarnya adalah strategi yang dilakukan oleh global, ini rencana global, ini gak ada sebenarnya COVID. Ini kan kesadaran masyarakat bawah yang kemudian kesal dengan berbagai macam persoalan tentang COVID gitu. Tapi ketika ditanya oleh RK, ya dia bilang aja gitu bahwa ya itu kan sebenarnya kita harus lebih teliti lagi untuk kemudian melihat kasus-kasus itu gitu. Ada lagi yang kedua gitu, ketika Pak Dharma ini mengatakan bahwa AI, kecanggihan AI itu alat intelijen orang. Alat intelijen orang luar negeri ini untuk mengintelijen kita gitu. Makanya kita selalu bingung gitu ketika kita bermasalah, ketika kita ada persoalan, ketika kita ada peristiwa gitu. Kemudian HP, handphone kita diambil, maka gelisah, sungguh sangat gelisah sekali gitu, karena dalam satu genggaman itu semua aib kita ada di situ katanya. Ini kan ibaratnya gitu, ibaratnya kita sadar bahwa kekasih kita itu pada satu posisi yang akhirnya kita merasa ini nih sebenarnya nggak baik nih, tapi tetap dilanjutkan, tetap diteruskan gitu, ditutup-tutupi gitu. Sama Dharma Pangrekun dibuka semuanya. Jadi dibilang kan bahwa sebenarnya AI ini adalah alat intelijen orang luar gitu kan, dan kita data-datanya sudah pasti bocor gitu. Mereka jangan heran kalau berbagai macam pusat data nasional diganti passwordnya berulang-ulang dan sebagainya, pasti bocor gitu, karena kita punya kemudian internet katanya. Weh. Kalau ingat-ingat kemudian internet, saya jadi ingat Ganjar Pranowo dengan berbagai macam programnya bahwa akan terjadi internet gratis gitu kan. Tapi pada akhirnya kan gagal, Ganjar kalah. Enggak, tapi jadi kejadian ini gitu. Dharma ini seseorang yang kemudian akhirnya berdiri tanpa harus seolah-olah gitu kan. Ya berdiri aja gitu, apa adanya gitu. Dan ada satu pesan tersirat yang muncul dari Dharma ini, nggak tahu ini maksudnya mengarah kemana gitu kan. Ketika dia mengatakan bahwa ya saya doakan gitu, saya doakan Mas Pram itu terpilih sebagai presiden 2029. Ini apa ini? Maksudnya apa gitu? Apakah ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa Pramono sedang melakukan batu loncatan di Pilkada Jakarta untuk persiapan Pilpres tahun 2029 atau gimana gitu kan? Ini kan yang kemudian dibaca gitu. Dan sedangkan sebelum ini sudah ada banyak desas-desus bahwa Pramono memang sedang proses persiapan untuk DKI Jakarta di 2029 gitu. Sama aja kayak Ridwan Kamil dan sebagainya gitu. Karena faktanya selama ini DKI Jakarta selalu menjadi batu loncatan bagi kepala-kepala daerah yang akan mencalonkan diri di tingkat nasional di Pilpres gitu. Karena memang panggung DKI itu menjadi konstelasi nasional, dilihat oleh semua masyarakat gitu. Apa yang terjadi di Jakarta, orang-orang Jawa Timur tahu, orang-orang Jawa Tengah tahu, orang-orang di luar Jawa juga tahu gitu.
Karena semuanya diberitakan oleh orang, karena pusatnya di sana gitu. Meskipun hari ini Jakarta sudah tidak menjadi ibu kota lagi gitu, tapi tetap saja terus-menerus untuk disoroti oleh berbagai macam media gitu, sehingga siapa yang kemudian ada di DKI Jakarta, maka nama mereka lebih terkenal daripada kepala-kepala daerah yang ada di luar sana, di luar Jakarta gitu. Dan pesan tersirat ini akhirnya rasa-rasanya memberikan dampak yang bisa positif, bisa negatif gitu. Apakah kemudian Pak Dharma ini mengakui bahwa Mas Pram ini memang bagus, atau Pak Dharma ingin bilang bahwa Mas Pram ini sebenarnya cuma pengen baca lontaran aja, makanya dia maju di Pilgub Jakarta gitu. Mana-mana tersirat ini akhirnya menjadikan kita untuk memberikan berbagai macam spekulasi dan berpikir banyak macam hal gitu kan. Tapi pada intinya adalah debat pilkada DKI Jakarta hari ini itu tidak seheboh dulu lah, tidak se-euforia dulu lah. Karena terjadi pergeseran bagi saya ketika melihat debat pilkada DKI Jakarta. Kalau dulu kita selalu ingin melihat bahwa ketika debat gitu, kita melihat debat nih gitu, kita hanya mencari validasi bahwa yang kita pilih, yang kita dukung itu benar gitu. Kemudian kita cari validasi bahwa ini kesalahannya, yang calon satunya adalah A, kesalahannya adalah B, kesalahannya adalah C. Kita cari semua kesalahannya gitu. Dan kita melihat debat itu hanya untuk kemudian memvalidasi apa yang kemudian sudah tertanam dalam pikiran kita, tertanam dalam pilihan kita gitu. Sehingga ya udah gitu, ngelihat itu hanya sebatas untuk kemudian, iya bener saya dukung Anies, iya bener saya dukung Ahok gitu. Oh Anies jelek karena ini, oh Ahok jelek karena ini. Nah sekarang berbeda gitu, berbeda karena akhirnya semua penyampaiannya ya santai gitu kan, tidak kemudian kepada unsur-unsur yang akhirnya main provokatif, sara gitu kan sebagainya, gak ada gitu, lebih soft gitu, sehingga masyarakat bisa lebih memilih, masyarakat bisa lebih menilai secara demokratis mana kemudian calon-calon yang memang layak untuk memimpin DKI Jakarta, bukan mana yang kemudian benar gitu kan dalam satu posisi, bahwa keyakinan kita dibenarkan ketika kita melihat debat gitu, ya diambillah sisi positifnya, ya maka harus benar semua gitu kan. Nah ini sudah terjadi pergeseran gitu kan, dan ini sudah menjadi cukup baik gitu untuk kemudian melihat politik DKI Jakarta. Semoga ini terus berjalan dengan baik ya kan, semoga terus ini berjalan dengan lancar, sehingga kita tidak kembali lagi pada proses-proses masa lalu yang akhirnya ternyata hanya memecah belah, proses-proses masa lalu yang akhirnya hanya meninggalkan berbagai macam rekam jejak buruk dan perubahan atau pengkotak-kotakan masyarakat, sehingga terjadi perpecah belahan antar warga negara kita sendiri. Semoga Pilkada Jakarta menemukan sisi-sisi baiknya, dan dari debat perdana kita bisa melihat berbagai macam visi misi calon-calon kepala daerah di DKI Jakarta. Cita-cita saya ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.